Bertempat di Aula Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Indragiri Hilir, diadakan kembali press release perkembangan Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Selasa 1 September 2020. Kepala BPS Inhil Hartono SSI mengatakan bahwa Kota Tembilahan mengalami tingkat deflasi sebesar 0,01% dengan IHK 105,06%, yang pada bulan Juli lalu mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,13% dengan IHK 105,86%. Deflasi disebabkan adanya penurunan harga kelompok indeks pengeluaran, baik itu kelompok makanan dan minuman, serta tembakau, serta 1,16% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10%. Sedangkan yang mengalami inflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,39% dan kelompok pendidikan sebesar 0,29% serta perawatan pribadi jasa lainnya sebesar 4,46%, sementara kelompok lainnya relatif stabil. Kali ini deflasi yang terbesar di kelompok makanan dan tembakau, dan ada inflasi yang cukup besar juga di kelompok perhiasan dan perawatan pribadi. Dari dua kelompok inilah akhirnya saling mengurangi sehingga inflasi di Tembilahan Agustus 2020 ini hanya 0,01%. Dan seperti dibandingkan dengan tahun 2019, kondisi inflasi tahun ke tahun maupun tahun kalender relatif lebih kecil, tetapi tetap harus dijaga supaya untuk kondisi bulan-bulan sebelum berikutnya dari September dan sampai Desember, jika pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga, insya Allah inflasi di tahun 2020 ini akan cenderung stabil dan tidak terlalu besar dibandingkan dengan kondisi 2019. Hartono juga menambahkan, dari 90 kota yang mengalami perkembangan Indeks Harga Konsumen atau IHK, 53 kota diantaranya mengalami deflasi dan 37 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 0,92% dan deflasi terendah di Kota Sibolga, Tembilahan, Bekasi, dan Banyuwangi sebesar 0,01%. Sementara inflasi tertinggi di Kota Meulaboh 0,88% dan inflasi terendah di Kota Batam, Kediri, dan Kota Mobagu sebesar 0,2%. Dan Kota Mobagu sebesar 0,02%. Nadia Anggraini dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.